Setelah Majapahit itu apa, Bang? Setelah Majapahit yang saya tahu itu anak dari Majapahit mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Demak. 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 Demak yang Jawa Tengah itu. Jawa Tengah. Itu Masih anak dari Majapahit. kerajaan apa, Bang? Kerajaan yaitu Demak Kerajaan- Bintoro itu. Kerajaan Demak. Iya. Itu rajanya berarti kalau nggak salah Raja Demak pertama itu Raden Patah. Iya, Raden Patah. Oh, Jinbun itu yang dibilang Iya, itu. masih keturunan dari Oh, itu masih Majapahit. keturunan Majapahit. Demak itu setelah Demak, Nah, setelah Demak yang saya tahu itu yaitu Jipang sama Pajang. Jipang Pajang. Kayaknya nggak asing nih nama, Bang. Di telinga saya nih, Jipang Pajang. Ini kalau saya agak oke, saya mengerti ya, mungkin para Desa Damar lovers ini, Bang, nggak kurang paham ini. Ternyata oh ada Pajang sama Jipang. Ada nggak sih, Bang, sejarah kenapa sampai Pajang? Kenapa sampai Jipang gitu? Pajang itu raja siapa, Jipang itu siapa gitu. Saya coba dijelasin, Bang, mah Desa Damar lovers. Maaf ya apabila saya salah ini. Nah, cara penyampaiannya ya kalau salah mohon dibenarkan. Kalau nggak salah tuh Pajang itu dari Sultan yang namanya Joko Tingkir. Karebet, Nah, Joko Tingkir Karebet. berarti, Bang. Hadi Wijaya. Iya, Sultan Hadiwijaya, murid dari sama-sama murid dari Kanjeng Sunan, para wali songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sedangkan Jipang itu dari sama Jipang itu sebenarnya Pajang dan Jipang itu masih keturunan dari Majapahit. Jipang itu nama kerajaannya itu yang mimpin lah, yaitu Arya Penangsang. Jipang, Jipang. Arya Penangsang. Kalau Arya Pajang, Penangsang. Pajang Sultan Hadiwijaya. itu Karebet. Karebet. Kalau yang biar ngerti itu Joko Tingkir. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Antara Jipang dan Pajang itu sebenarnya itu perang saudara juga. Perang saudara juga, Bang. Perang saudara juga. Perang saudara. Itu bisa diceritain perang kenapa itu, Bang? Biasa. Perebutan tahta, saling adu, nggak mau ngalah satu dengan yang lainnya. Rebutan tahta. Di antara beliau itu dua itu siapa yang gugur? Nah, yang gugur itu menurut sejarah tuh Arya Penangsang. Coba diceritain, Bang. Gugurnya kenapa? Mungkin pakai pisau dapur, kan saya nggak tahu nih. Atau dapur. Iya kan, kita nggak tahu. Para Desa Damar lovers itu kan nggak tahu. Bisa dibunuh ketiban bambu kan nggak tahu, Bang. Coba diceritain kenapa sampai dia bisa meninggal itu. Kalah lah bahasanya kenapa sama si Karebet Joko Tingkir ini. Ya. Sebenarnya itu Karebet Joko Tingkir sama Arya Penangsang itu adik seperguruan. Nah, kakak seperguruannya itu sebenarnya Arya Penangsang, sama-sama murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Sebenarnya dia kakak beradik tapi dari perguruan itu. Kakak apa? Iya. Ya, seperguruan. Satu perguruan. Yang tua, yang tua kakaknya Arya Penangsang. Penangsang. Berarti Karebet Joko Tingkir itu adiknya. Arya Penangsang gugur itu, menurut sejarahnya itu disiasat, gitu, ditipu daya gitu. Ditipu daya. Ditipu sama Kanjeng Sunan Kudus. Ditipu kenapa tuh, Bang? Sampai Sunan ditipu? Kudus apa karena Diwijaya? Sunan Kudus. Karena khawatir, pada saat itu khawatir. Khawatir, andai kata Arya Penangsang yang menang gitu, yang hebatnya menang Jaya lah. Itu menurut beliau, para orang tua leluhur dulu, termasuk raja-raja Jawa dan para sunan, para wali, sangat berbahaya. Arya Penangsang karena itu sifatnya menurut zamannya itu sedikit arogan ketimbang Sultan. Arogan aja. Arogan tuh. Inilah semuanya dia, semena-mena gitu. Pokoknya lu nggak seneng kelar. Nah, ya kan, lu jelek kelar. Lu nggak manut selesai sama gua. Ya, itu Arya Penangsang. Artinya berarti dia temperamen gitu. Temperamen. Arya Penangsang. Joko Tingkir juga temperamen, Bang. Joko Tingkir enggak. Joko Tingkir enggak. Enggak, masih bisa
manut sama orang tua sama guru Joko Tingkir. Lo itu perangnya gimana itu bang? Tempatnya di mana itu? Tempatnya mungkin di BKT atau gimana kan? Kita kan nggak tahu. Yang Desa Damar Lovers nggak tahu bang. Iya. Perangnya di mana kan? Ya, coba ceritain itu perangnya gimana, dan ataukah yang saya bilang dia meninggal pakai senjata kah? Atau ketiban bambu kah? Gitu loh bang. Mungkin diceritain itu. Meninggal Arya Panangsang itu kena senjata, yaitu senjata pusakanya Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir itu. Sebelumnya meninggalnya itu di ibaratnya bahasa sekarang itu bahasa apa namanya, dimusyawarahkan dulu sebelum perang, itu dimusyawarahkan dulu sama para wali sama raja Demak, dimusyawarahkan. Pada saat dimusyawarahkan itu terus yang sangat disayangkan, Arya Panangsang itu ditipu pada saat itu. Disuruh duduk tempat duduk yang khusus sama orang Pajang kalau nggak salah, sama orang Demak. Duduk, ternyata tempat duduk itu udah dibaca mantrakan sama Kanjeng Sunan kalau nggak salah. Itu Sunan si Arya Panangsang untuk disirap, diambil ilmunya. Oh, itu. Joko Tingkir itu yang di itu Arya Panangsang yang duduk di di bangku situ. khusus itu. Kesedot itu dia. Ternyata bangku itu sudah dibacakan amalan-amalan tertentu sama Kanjeng Sunan gitu. Rupanya Arya Panangsang yang duduk di situ. Tadinya niatnya buat Joko Tingkir. Walau alam bisa Joko Tingkir, ternyata Arya Panangsang yang duduk di situ. Ternyata berarti Arya Panangsang ilmu kanoraganya hilang karena dari Hilang. situ yang sudah bahasanya kita itu kayak sudah di asma, Iya. sudah di komat kamit lah. Mbak Dukun Itu berarti hilang tuh bang. hilang. Akhirnya baru itu Baru habis dimusyawarahkan, baru perang lah di situ. berang. Perangnya itu ya di tempat terbuka gitu. Tempat terbuka. Mungkin kalau sekarang nggak, mungkin BKT atau Berarti ada di berarti kali itu bang. di lapangan tempat Di terbuka. lapangan. Ada Nah, kalinya juga. Itu di situ. apa dia? Kalah sama senjata apa dia? Gugur sama senjatanya. Sama senjatanya sendiri kalau nggak salah tuh, walau bisa waktu sama senjatanya Arya Senjatanya Panangsang sendiri. Panangsang apa? Ya itu Kersetan Kober. Oh, dia senjatanya. Kersetan Kober. Setan Kober. Pemberian Kanjeng Sunan Kudus. Kober mana? Pondok Kelapa. Kober ini mistik. Kober kamu semua. Sama setan Kober itu. Gimana bang? Nggak mungkin dong dia bunuh diri dong. Bukan. Kayak gimana itu? Saking nafsunya nyerang Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Nah, pusakanya itu, sarungnya itu diselipkan di pinggangnya. Rupanya pas dibuka pengen nyerang Hadiwijaya Joko Tingkir tersebut, tersayatlah perutnya itu. Kalau nggak salah itu tersayat sendiri. Oh, usus. Iya, kalau nggak salah itu saya. Usus itu. Wah. Bredel lah ususnya itu. Bredel. Akhirnya terpotong. Itu. Wah, ususnya. Akhirnya lemah lah. Arya Panangsang lemah karena ilmunya itu, kedikdayaannya itu udah kesedot sama pada saat di musyawarah itu. Di bangku tersebut. Itu cerita Pajang Jipang. Iya, sebenarnya. Setelah Pajang Jipang. Nah, setelah Pajang Jipang itu ada lagi dengan sejarahnya. Kalau menurut saya yang tahu itu yaitu Raja Mataram. Mataram kuno. Mataram kuno lebih tua lagi gitu. Lebih tua lagi. Mataram Raja siapa Mataram bang? Raja siapa Mataram? Mataram itu Panembahan Senopati? Iya, Panembahan Senopati. Sultan Agung. Masih saudara juga, masih keturunan dari terahnya Majapahit. Oh, dia masih keturunan juga. Terahnya bahkan jauh digariskan ya sejarah dari Mataram sampai Jipang, Pajang dan Demak sampai Majapahit itu sebenarnya itu masih terah darah Barata dan tadi Majapahit. Masih terah dari kisah Mahabharata dan Barata. Pandawa gitu. Itu masih keturunan Pandawa sebenarnya. Keturunan Pandawa. Keturunan Pandawa. Masih keturunan Pandawa. Kalau digariskan, kalau menurut saya kalau menurut ditarik silsilah naik ke atas gitu ya bang.
Itu semua ketemu itu berarti semuanya Pandawa. Iya. Itu berarti biangnya Pandawa gitu. Iya. Biangnya lah, Tongkol lah. Setelah Mataram Nah, ada setelah bang, ada lagi kerajaan setelah Mataram. Nah, setelah Mataram ini ya ibaratnya ya raja-raja sahabat ya gitu. Itu Kayak apa namanya? Keraton Cirebonan. oh itu Masih di bawah naungan Kasukuhan, Kanoman gitu ya bang ya. Oke. Oke Bang Yadi, gimana? Menurut Bang Yadi itu benar Sultan Aulia itu masih hidup atau enggak? Kalau menurut Bang Yadi, Kalau menurut saya masih hidup. Nah, untuk mengerti paham beliau masih ada di firman Allah tuh ada di Al-Quran, tak bunyi apa saya lupa itu, dalilnya saya lupa, firman Allah tapi ada intinya. ada. Kan kalau untuk termasuk raja-raja ada masih hidup Masih menurut keyakinan Bang Yadi. menurut keyakinan saya masih. Kalau Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak Karno Pak Karno ya itu masih ada. masih ada. Menurut keyakinan Bang Yadi masih ada. Tapi kan si pensiun Hanya Bang. hanya orang-orang yang dikehendaki beliau Tapi masih ada. yang untuk paham ke situ sebenarnya, untuk paham ke situ sebenarnya kembali lagi flashback mengenal sejarah Itu. jas merah mengenal mereka itu. Beliau memang nggak ada, tapi sebenarnya ada ilmunya, itu ada, hidup ilmunya itu. Jadi ilmunya yang masih ada, Ilmunya hidup, orangnya nggak ada. ilmunya hidup, Ilmunya, asmanya itu hidup, asmanya. asma itu hidup. Hanya orang yang dikendaki yang tertentu untuk mengenal adanya beliau gitu. Itu sebenarnya kembali lagi flashback mengenal kehidupan masa lampau. Nih aku nih ada, ini peninggalannya ini, dan aku punya doa gitu, minta kepada Yang Maha Kuasa gitu. Begitu itu. Sebenarnya kalau dikuak dari sejarahnya ini itu luar biasa. Itu Nusantara itu melebihi dari 1001 cerita sejarah negeri orang, yaitu terutama Mesir. Mesir kan terkenal sejarahnya, tapi kalau dikuak nih Nusantara ini itu melebihi 1001 kisah sejarah Kalah ya Bang? seluruh dunia. Kalah dunia ya. Nggak ada apa-apanya gitu. Luar biasa Indonesia. Berarti bukan kaleng-kaleng. bukan kaleng sarden berarti. Bukan kaleng-kaleng Indonesia. Berarti Sebenarnya bangga sebagai bangsa Indonesia. harusnya bangga ya, muda-mudi itu harus bangga ya sama Indonesia, bukan bangga sama negara lain yang oh gue belanja di sini nih, gue foto di sini. Lebih keren sebenarnya negeri kita ya Bang. Sebenarnya negeri kita keren kalau ya. dikuak dari kisah-kisahnya peninggalan masa Iya sih, lampau. saya berpikir gitu sih, dari sejarah-sejarahnya juga luar biasa di sini gitu. Dari adat istiadat, unggah-ungguh sopan santunnya itu luar biasa. Luar biasa. Tuh. Luar biasa. Memang udah waktunya berbahasa diwadar, bahasanya itu bahasa Indonesia itu harus dibuka. Sejarah itu harus tanya pada orang yang ngerti di bidangnya. Kalau saya tidak, hanya sedikit-sedikit ya yang saya ngerti dari sejarahnya, yang saya pelajari ya seperti itu. Tapi setuju sih Bang, saya kalau kata Bang Yadi saya setuju sih, ada waktunya dibuka karena kalau menurut saya generasi sekarang udah benar-benar buta samanya tentang sejarah Indonesia, buta. Sekarang kan dikit-dikit serang yo gitu kan, bahasa Korea dikit-dikit Korea, padahal jangan lupa masih ada yang lebih keren, luar biasa mereka, iya kan, cerita-ceritanya. Mungkin kalau kita cerita benar sama yang lebih paham, kayak contoh, oke, kita berkunjung ke keraton, di sana kan para pembimbing itu kan dia bisa menceritakan. Mungkin kalau menurut saya itu tambahan dari ilmu juga sih Bang, menurut saya itulah sebenarnya yang harus diketahui. Nah itu sebenarnya harus diketahui itu. Bangsa kalau kata bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para jasa pahlawannya. Menghargai. Bang Edi pernah nggak sih Bang kayak
main ziarah ya, ziarah, contoh ziarah gitu ke raja-raja, ke yang sosok tokoh yang babat alas gitu. Pernah nggak sih Bang Yadi itu Ya. ke tempat-tempat ya kayak petilasan gitu? Alhamdulillah pernah. Ya, sebenarnya yang disebut nama ziarah atau ke tempat-tempat petilasan itu sebenarnya termasuk ziarah atau ke makam ya, ke kuburan ya, itu mengingatkan kita mati. Nah, satu, keduanya kita ingat sama beliau dahulu, kehidupan masa lampaunya, kehidupan di masa beliau dulu dahulu. Kita harus menghargai sebagai generasi penerus gitu, termasuk petilasan itu sebenarnya untuk mengingatkan juga kepada orang-orang terdahulu sejarah gitu, mendoakan gitu, mendoakan beliau pun insya Allah mendoakan juga, semoga generasi penerusku ingat kepadaku dan menjaga Nusantara ini, Indonesia ini biar aman, tentrem, sejahtera, biar enggak gontok-gontokan, adil dan makmur, seperti itu. Harusnya emang begitu ya Bang. Harusnya begitu. Oke. Ya Bang Edi, terima kasih sudah mau mampir di channel Desa Dharma Channel. Sama-sama ya. Bang Edi, coba kasih petuah buat para Desa Dharma lovers. Ada petuah apa dari Bang Yadi buat pesan-pesan para pecinta Desa Dharma lovers, Bang? Ya, alhamdulillah ya. Saya berterima kasih kepada Desa Dharma Lover ya. Desa Dharma Channel. Desa Dharma Channel. Itu namanya aja tuh luar biasa. Desa Dharma Channel itu namanya aja kalau dari filosofinya gitu. Jadi sebenarnya luar biasa. Mendarmakan berbakti kepada orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita. Gitu. Seperti itu. Ya, seenggaknya saya berterima kasih dan kepada channel Desa Dharma Channel ini semoga eksis terus dan berkah. Jangan lupa mengingatkan sejarah gitu, jas merah, menguak sejarah, mengingatkan sejarah kehidupan masa lampau lah. Oke. Ya. Oke Bang, makasih Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.